Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ibu guru. Anak-anak, hari ini kita masih mempelajari materi cedera dan cara menanganinya ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Ya, sebelum memulai materi kita, terlebih dahulu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya anak-anak telah belajar jenis cedera apa saja yang bisa terjadi pada aktivitas fisik ya, khususnya dalam olahraga. Baik, sekarang kita akan belajar tentang aktivitas sehari-hari yang bisa menimbulkan cedera. Anak-anak, untuk jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari yaitu yang pertama luka iris atau syayat ya. Lalu yang kedua luka memar. Ketiga luka lecet. Keempat luka tusuk. Kelima luka gigitan ya. Lalu keenam luka bakar. Baik, tentunya anak-anak sudah tahu ya. Luka yang dialami pada aktivitas sehari-hari. Baik, sekarang kita akan bahas tentang jenis luka cedera dalam aktivitas sehari-hari ya. Dimulai dari luka iris atau sayat. Ya, baik anak-anak, untuk luka iris biasanya terjadi ketika kulit terkena benda tajam ya. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau ya, atau pada saat menginjak pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Untuk luka iris tidak boleh disepelekan ya anak-anak, karena dapat menimbulkan infeksi. Yang kedua adalah luka memar ya. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras ya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja ya. Ini sering terjadi kepada anak-anak ya. Lalu luka terkena pukulan dan luka terkena tendangan. Biasanya pada saat bermain sepak bola ya, secara tidak sengaja. Lalu kemudian luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur. Kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam ya. Ini sering sekali terjadi ya, cedera ini pada anak-anak ya, entah itu terkena meja ya, terbentur meja atau tertendang pada saat bermain bola. Baik, untuk yang ketiga yaitu luka lecet ya. Anak-anak, untuk luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Lalu luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Selanjutnya, luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Yang keempat adalah luka tusuk ya. Anak-anak, untuk luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam ya. Lalu luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan ballpoint. Ciri-ciri utama luka tusuk dibandingkan luka akibat benda tajam lainnya adalah kedalaman luka melebihi panjangnya ya. Jadi untuk luka tusuk itu lebih dalam ya. Lalu makin runcing dan tajam ujung benda, perlukaan makin mudah terjadi.
Baik, yang kelima yaitu luka gigitan ya. Untuk luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran ya anak-anak. Luka ini dapat menyebabkan antara lain. Yang pertama, kerusakan jaringan secara umum. Lalu, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka. Selanjutnya, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies. Dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular dan awal dari peradangan yang gatal-gatal. Baik, yang keenam adalah luka bakar. Untuk luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Untuk luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kemudian kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran PJOK pada hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan untuk kita semua. Supaya anak-anak tidak tertinggal materi terbaru dari Ibu Guru, anak-anak cukup mengklik tombol subscribe, lalu klik lonceng dan like-nya ya. Baik, untuk tugasnya anak-anak menyebutkan ya jenis cedera yang bisa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ya, apa saja anak-anak boleh sebutkan yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Yang kedua, jelaskan apa saja penyebab dari cedera luka memar. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Jaga kesehatan, sampaikan salam Ibu kepada ayah, bunda yang ikut membantu mendampingi kalian semua. Terima kasih dan salam olahraga.